Halo Sobat Corong ID. Kemajuan Indonesia dalam hal pertahanan saat ini memang patut diacungi jempol bos, bagaimana tidak? Perlahan namun pasti Indonesia mulai menunjukkan banyak keseriusannya dalam hal militer. Bukan hanya import senjata, namun perlu diakui Indonesia sudah cukup mampu membuatnya sendiri. Bahkan, produk alutsista Indonesia juga mampu bersaing di kawasan maupun internasional. Ya meskipun masih belum cukup, jika dibandingkan dengan alutsista buatan barat. Tapi tidak menutup kemungkinan jika suatu saat nanti Indonesia bisa setara dengan mereka bos. Sahabat sekalian, bukan hal baru jika saat ini perkembangan Indonesia terutama di bidang pertahanannya tengah menjadi perhatian dunia. Mulai dari kemajuan soal anggaran pertahanannya, atau bahkan pengelolaannya yang mulai bangkit dan makin serius lagi. Kesepakatan dengan Inggris untuk membangun fregat Arrowhead di galangan PT PAL mungkin bisa menjadi bukti nyatanya. Sahabat sekalian, dengan keseriusan Indonesia sekarang, bisa dikatakan sebagai gambaran nyata Indonesia sebagai rajanya ASEAN. Nah, berbicara soal Raja Militer Asia Tenggara, memang tercatat dalam laman resmi Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 1 bos. Artinya negeri ini yang paling kuat di Asia Tenggara, ya walaupun hanya dihitung berdasarkan dari jumlah kuantitasnya. Sahabat sekalian, sekedar informasi nih, jika saat ini Kementerian Pertahanan Indonesia masih menyelesaikan target 100% minimum essential force tahap 3 bagi tentara Indonesia, di mana ketiga matra TNI telah mendapat penguatan untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Hal ini bisa dilihat di matra darat, di mana TNI AD memiliki tank Leopard 2, Mi-35 dan Apache AH-64E Guardian. Dan di sisi lain untuk matra udaranya, TNI Angkatan Udara mendapat hibah 24 unit F-16 Block 52, pengadaan C-130J Super Hercules, A-400M dan A-330M RTT. Lalu untuk matra lautnya sendiri, TNI AL telah melakukan pembelian fregat frame, Arrowhead dan Nagapasa Class, di mana ini semua merupakan contoh sebagian dari program ini. Pada umumnya, kekuatan pokok minimum ini wajib dipenuhi oleh Kementerian Pertahanan Indonesia bos. Bila sudah dipenuhi maka jalan panjang bakal menanti lagi, di mana TNI akan meningkatkan program ini menjadi kekuatan pokok ideal, yang nantinya membuat postur militer Indonesia sempurna untuk menggebuk para pengganggu. Ya setidaknya, untuk kekuatan pokok ideal ini Indonesia akan memiliki lebih dari 20 KRI jenis fregat, 12 kapal selam, ratusan kapal cepat rudal, dan tentunya flagship destroyer sekelas Type 45, serta Luyang Class atau Sejong Class. Lantas untuk matra udaranya, TNI bakal membentuk skadron tempur baru di mana jumlah pesawat harus diperkuat dengan menambah 120 unit jet tempur baru, hingga sistem pertahanan rudal jarak jauh. Karena jelas untuk pembentukan sistem pertahanan rudal amat sangat penting bagi Indonesia. Matra darat nampaknya juga akan membentuk Combat Aviation Brigade, hingga jika memungkinkan memperbanyak jumlah MBT, Medium Tank, MLRS, Howitzer dan Yonif Mekanis. Sahabat sekalian, mungkin bisa digaris bawahi, jika kita ingin disegani di kawasan, maka setidaknya Indonesia harus mampu membuat segala jenis rudal secara mandiri, karena pasalnya inti dari peperangan saat ini dilihat dari banyaknya rudal sebuah negara bos. Lalu pertanyaannya, jika tak mempunyai kemandirian pembuatan rudal, apa yang akan terjadi? Nah, mungkin jika kita tak memiliki kemampuan itu, ya jangan sekali-kali menepuk dada sebagai militer terkuat di ASEAN. Begitupun sebaliknya, bila kekuatan ideal bisa dicapai oleh TNI, maka secara kualitas militer Indonesia punya kekuasaan untuk membungkam China di Natuna Utara bos, ya logika sederhananya begitu. Sahabat sekalian, ingat jika ini baru sekedar prediksi, doakan saja jika prediksi ini bisa menjadi kenyataan, atau kalau bisa lebih dari itu.
Lantas bagaimana menurutmu terkait hal ini? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya, terima kasih.